Polisi juga menemukan celana pendek milik Chris dan juga beberapa tulang serta satu pasang sepatu berisi tulang kaki. Namun saat itu handphone mereka berdua tidak memiliki sinyal. 8 hari di awal pertama mereka menghilang, di kamera Lisen terdapat 90 foto yang diyakini dipotret pada jam 1 sampai jam 4 pagi. Kamera itu menunjukkan beberapa foto, di antaranya mengomentari bahwa kita semua tidak bisa berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Sampai-sampai mereka menyalahkan semua pihak tim penyelamat yang berada di Indonesia, cuy. Ternyata tersedikit orang yang geram dan mengecam serta membalikan pernyataan dari akun X tersebut. Salah satunya oleh akun ini nih, cuy. Kepala Penyelamatan Muhammad Safi'i mengatakan bahwa operasi ini Marines tidak ditemukan, bahkan tidak menanggapi panggilan dari tim penyelamat. Akhirnya tim penyelamat melaporkan telah mendengar suara teriakan, namun Marines ditemukan dalam keadaan halo cuy, welcome back di channel kita kali ini. Cuy, di Indonesia khususnya dunia pendakian sedang ramai tentang salah satu pendaki asal Brazil terjatuh saat melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Indonesia, tepatnya Gunung Rinjani. Namun terjatuhnya pendaki ini semakin ramai saat keluarga korban dan beberapa media Brazil menyalahkan Indonesia atas yang dialami oleh turis tersebut. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke cuy, jangan terlalu banyak berbaham ria, langsung saja ke pembahasannya. Welcome back, apa kabar kalian semua? Lur. Oke cuy, sebelum ke inti pembahasannya, gue akan sedikit mengutip tentang Gunung Rinjani terlebih dahulu. Jadi, Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung berapi yang berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dengan ketinggiannya mencapai 3.726 mdpl dan juga disebut sebagai gunung vulkanik kedua yang masih aktif. Untuk lebih memahami Gunung Rinjani, di sebelah barat kerucut Rinjani terdapat kaldera dengan luas sekitar 3.500 meter sampai 4.800 meter yang memanjang ke arah timur dan barat. Di kaldera tersebut terdapat segara anak atau dalam bahasa Sasak berarti laut atau danau yang memiliki luas 11.000 meter persegi dengan kedalaman 230 meter. Di balik keindahannya, Gunung Rinjani juga merupakan penerus dari Gunung Samalas yang pada saat itu pernah meletus pada tahun 1257 pada masa Golosen di Indonesia. Setelah letusan itu mengakibatkan penurunan suhu global drastis yang menjadikan gagal panen dan juga menghancurkan kerajaan Pamatan di wilayah Pulau Lombok. Oke cuy, dengan berbagai kelebihan serta keindahan yang terdapat di Gunung Rinjani, menjadikan Gunung Rinjani sebagai gunung favorit bagi para pendaki lokal maupun pendaki dari mancanegara. Selain itu, jalur untuk ke puncak Gunung Rinjani memiliki 4 jalur, di antaranya jalur Sembalon yang terletak di Lombok Timur, jalur Senaru di Lombok Utara, jalur Air Berik Lombok Tengah, dan terakhir jalur Timbanuh yang terletak di Lombok Timur. Nah cuy, mohon maaf atas nama pribadi serta tanpa berniat menyinggung beberapa pihak. Di balik itu juga, Gunung Rinjani juga telah memakan beberapa korban. Dan salah satunya korban yang akan kita bahas kali ini, yang bernama Juliana Marins. Sabtu 21 Juni 2025 pukul 06.30 waktu setempat, dunia pendakian dihebohkan dengan salah satu pendaki asal Brazil yang bernama Juliana Marins. Menurut sumber di BBC, Marins telah melakukan perjalanan backpacking ke sejumlah negara di antaranya Thailand dan Vietnam sebelum tiba di Pulau Lombok, Indonesia cuy. Lalu setelah tiba di Lombok, menurut keterangan dari berbagai sumber, Marins memutuskan untuk melakukan pendakian bersama kelima temannya. Lalu saat mereka melakukan pendakian, saat melewati jalan setapak yang terdapat beberapa tebing curam, naasnya Marins harus terjatuh ke bawah yang jaraknya tidak jauh dengan kawah Gunung Rinjani cuy. Kondisi saat itu porter yang mendampingi Marins serta teman-temannya langsung berteriak panik dan meminta tolong. Lalu tak lama dari situ, akhirnya tim penyelamat melaporkan telah mendengar suara teriakan minta tolong dari teman Marins tersebut. Namun cuy, ketika itu tim penyelamat melaporkan bahwa pada saat yang bersamaan cuaca di Gunung Rinjani saat itu sangat berkabut sehingga menyulitkan tim penyelamat, ditambah terhambat dengan medan yang ekstrim.
Setelah itu menurut sumber di BBC juga, di hari bersamaan terlihat ada drone yang direkam oleh salah satu pendaki dan dimuat oleh media Brazil yang memperlihatkan bahwa Marins dalam keadaan masih hidup dan bergerak di tanah abu-abu tapi sangat jauh di jalur pendakian cuy. Lalu saat itu juga tim penyelamat langsung meluncur ke TKP. Namun saat turun 300 meter ke dalam jurang dan diyakini sebagai tempat Marins berada, Marins tidak ditemukan bahkan tidak menanggapi panggilan dari tim penyelamat hingga keesokan harinya. Menurut sumber BBC serta pihak otoritas taman, pada hari Minggu pagi tanggal 22 Juni 2025, ketika drone diterbangkan kembali, rekaman drone menunjukkan bahwa Marins tidak lagi berada di tempat yang sama. Namun, otoritas taman menambahkan bahwa penyelamatan sangat terhambat dan juga mempengaruhi penggunaan drone karena cuaca dan kabut yang sangat tebal. Hingga pada akhirnya tanggal 23 Juni 2025 di hari Senin, rekaman drone menunjukkan bahwa saat itu tim penyelamat akhirnya kembali berhasil menemukan keberadaan Marins yang posisinya berada lebih jauh dari posisi awal Marins ditemukan. Akan tetapi lagi-lagi cuaca menghambat pekerjaan tim penyelamat sehingga penyelamatan harus dihentikan sementara. Lalu cuy, ketika pencarian dilanjutkan keesokan harinya tepat di hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, akhirnya dengan kerja keras dan ketulusan semua pihak, para tim penyelamat melaporkan bahwa Marins ditemukan ketika tim penyelamat turun ke kedalaman 600 meter dari tebing. Namun Marins ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia cuy. Dan juga sangat disayangkan evakuasi jasad Marins harus tertunda karena lagi-lagi tim penyelamat mengalami cuaca yang sangat buruk dan akhirnya jasad Marins dievakuasi di keesokan harinya di hari Rabu pada tanggal 25 Juni 2025. Oke cuy, singkat cerita setelah operasi pencarian serta pengevakuasian jasad Marin selesai, Kepala Penyelamatan Muhammad Safi'i mengatakan bahwa operasi ini telah melibatkan 50 orang tim penyelamat dan juga warga yang sukarela untuk membantu operasi penyelamatan turis asal Brazil tersebut. Oke cuy, mari kita apresiasi untuk semua orang yang terlibat dan sukarela atas dasar kemanusiaan, serta berikan doa untuk Marins dan juga kepada keluarga korban yang terkait. Nah cuy, barusan kan kita udah bahas awal Marins terjatuh dan sulitnya Medan Rinjani, lalu memakan waktu beberapa hari. Nah cuy, di sini kita akan dibuat geram oleh beberapa hot news dari media Brazil yang menanggapi tentang evakuasi Marins. Sampai-sampai mereka menyalahkan semua pihak tim penyelamat yang berada di Indonesia cuy. Oke ada nih, seakan-akan Indonesia tidak bisa cepat menangani orang-orang yang sedang meminta bantuan. Bahkan, mereka juga menilai bahwa Indonesia pilih-pilih dalam menolong manusia. Waduh, mereka tahu dari siapa cuy soal itu. Nah cuy, ternyata tersedikit orang yang geram dan mengecam serta membalikan pernyataan dari akun X tersebut. Salah satunya oleh akun ini nih cuy. Pernahkah Anda ke Indonesia? Cenah. Apakah Anda tidak tahu bahwa di sini ada berbagai macam ras, warna kulit, dan agama? Jangan menggeneralisasi negara yang bahkan tidak Anda kenal sejak awal. Anda boleh bersedih untuk korban dan keluarganya, tetapi Anda tidak perlu menunjukkan prasangka rasis Anda. Wah, keren banget cuy. Lalu tidak hanya itu juga cuy, yang berkomentar tentang Indonesia. Ada nih akun Santos 02 mengomentari bahwa kita semua tidak bisa berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Seharusnya kita berterima kasih kepada salah seorang yang turun dan membawa tubuh Juliana. Dan jika kalian cermati cuy, dia berkomentar bahwa pemerintah Indonesia tidak akan peduli soal ini. Anjir wanian cuy. Oke cuy, masih stay tune. Kalau ngomongin pendakian atau berita pendaki yang hilang, by the way gue jadi inget sama kasus yang menimpa dua orang mahasiswi dari Belanda yang melakukan hiking pada tahun 2014 silam cuy. Jadi dua mahasiswi ini bernama Chris dan Lisen. Pada saat itu, Chris berumur 21 tahun sedangkan Lisen 22 tahun. Hanya beda 1 tahun cuy. Kronologi awalnya pada tanggal 1 April 2014, Chris dan Lisen pergi ke Panama. Tepatnya di El Pianista Trail.
Keberangkatan mereka ke Panama niatnya untuk berlibur sekaligus melakukan kegiatan positif dan membantu anak-anak yang ada di sana, serta ingin belajar bahasa Spanyol cuy. Hari pertama saat berada di hutan Lalu, hari pertama saat berada di hutan Panama, Chris dan Lisen terlihat baik-baik aja dan juga masih melakukan sesi foto dengan ceria. Namun, ketika keesokan harinya, guide lokal yang mempunyai janji dengan mereka, Chris dan Lisen tak kunjung datang ke titik temu yang sudah disepakati. Lalu setelah beberapa saat ditunggu, guide lokal akhirnya memutuskan untuk melapor ke pihak yang berwajib bahwa Chris dan Lisen sudah hilang tanpa jejak. Lalu tak lama dari situ, akhirnya tim SAR beserta polisi yang membawa anjing pelacak mencari keberadaan Chris dan Lisen cuy. Bahkan, orang tua Chris maupun Lisen datang ke Panama untuk mencari buah hatinya dan juga akan memberi $30.000 bagi siapapun yang menemukan Chris dan Lisen. Akan tetapi, setelah 10 hari pencarian, Chris dan Lisen masih belum bisa ditemukan, yang pada akhirnya pencarian pun terpaksa harus dihentikan. Cuy, hal mengejutkan pun terjadi karena setelah 2 bulan kemudian, ada warga lokal yang menemukan tas punggung berwarna biru yang di dalamnya terdapat 2 buah kacamata, uang $88, kartu asuransi, botol air, kamera, bra, serta handphone yang diyakini itu milik Lisen. Dan juga ditemukan di pinggir sungai dekat Alto Romero. Lalu, beberapa kilometer dari penemuan tas milik Lisen, polisi juga menemukan celana pendek milik Chris dan juga beberapa tulang serta satu pasang sepatu berisi tulang kaki. Yang diyakini ada 33 tulang dan semua tulang itu ternyata fix milik Chris dan Lisen. Namun anehnya cuy, ada juga tulang yang masih berkulit dan setelah dicek oleh ahli forensik, tulang itu milik Lisen cuy. Lalu, yang bikin bingung dan heran adalah kenapa bisa tas Lisen ditemukan di Alto Romero, sedangkan Alto Romero ke Panama memiliki jarak yang sangat jauh cuy, 181 kilometer, seperti menyeberang gunung ke gunung. Oke cuy, kita lanjut ke penemuan tas milik Lisen. Di sana juga terdapat handphone dan juga kamera. Lalu setelah memulai pengecekan, di handphone tersebut 6 jam setelah mereka mulai hiking, Chris mencoba menelpon 911 di jam setengah 5 sore, sedangkan Lisen menelpon di jam 5 sorenya. Namun saat itu handphone mereka berdua tidak memiliki sinyal. Entah bahaya apa yang sedang terjadi kepada mereka saat itu. Yang jelas pada tanggal 4 April, HP Lisen diketahui mati jam 5 pagi. Akan tetapi, kita gak tahu apa yang sudah terjadi dengan Chris. Karena saat itu, Lisen membawa HP Chris yang masih menyala. Namun, Lisen tidak bisa membuka HP Chris karena terkunci cuy. Lalu singkat cerita pada tanggal 8 April, 8 hari di awal pertama mereka menghilang, di kamera Lisen terdapat 90 foto yang diyakini dipotret pada jam 1 sampai jam 4 pagi. Kamera itu menunjukkan beberapa foto, di antaranya sebuah foto yang diambil di tengah hutan yang dekat dengan sungai serta jurang. Lalu yang bikin merinding adalah ada foto rambut belakang milik Chris serta ranting dan juga plastik yang terletak di sebuah batu. Oke cuy, setelah beredarnya berita tentang hilangnya Chris dan Lisen, banyak sekali teori-teori bermunculan. Ada yang bilang jatuh dari tebing, serta apa yang dialami Chris dan Lisen dikarenakan oleh orang-orang jahat. Namun, sampai sekarang penyebab kematian mereka masih gak jelas cuy. Oke sekian cuy pembahasan kali ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga skrip yang berantakan serta informasi yang kurang tepat. Jangan pernah kapok untuk terus pantengin channel Balad Rebahan, balad-balad kalian juga, serta subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang cuy. Oke cuy, terima kasih. Welcome back, apa kabar kalian semua? Yur.